berapa orang jumlahnya sekitar? Puluhan, Oh, ya ratusan? banyak. Ratusan. Banyak. Ratusan orang? Iya, belum yang di luar banyak. Saya bicara Bisa padanya. dikatakan itu pendukung mereka? Loh, nyatanya ketika ada sesuatu mereka bersorak-sorak semua, berarti kan Oke. ini Nah, jenengan sendiri bawa supporternya? ya orang kita 3 orang kok. 3 orang tanpa supporter melawan tim mereka disupporteri ratusan orang. Oh iya. Waduh. Perdebatannya sebenarnya itu kan pertanyaan kan 3. Yang paling mendasar kan menghadirkan kitab sezaman. Ya, dan itu sudah disepakati memang mereka tidak bisa menghadirkan itu saja. Dan yang lain itu hanya debat-debat kusir lah yang tidak ada mutunya lah bagi saya. Nah, saya bicara apa adanya ini, saya bicara apa adanya. Karena saya adalah saya umpan dengan pelaku langsung, makanya saya tanyakan. Kalau dari orang lain kan diragukan, kalau panjenengan kan pelaku petarung langsung 3 orang yang hadir pada acara debat itu, makanya saya perlu untuk saya salut sama Syed Khori, saya salut sekali ya, karena saya kan sudah keluar, saya di belakang keluar dalam arti ikut, saya sudah tidak mewakili karena ini sudah tidak fair bagi saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak memiliki kepentingan yang hanya debat kusir. Saya sudah tahu. Saya di belakang Syed Khori ya, dan saya mengapresiasi Syed Khori. Memang Syed Khori ini benar-benar orang yang Masya Allah ya, dia sangat handal dalam keilmuan. Berarti single ya, Syed Khori single melawan ratusan orang. Oh, dia ini melawan, waduh, banyak sekali ya, sendirian dikeroyok. Tapi walaupun dikeroyok dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dan dia jawab semua dengan clear, dengan data-data semua. Dia jawab sesuai dengan data, bukan dengan retorika. Dia jawab dengan data semua. Engkau ku hargai. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mas dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin pagi, tanggal 28 Agustus 2023. Tema pagi kali ini masih terkait dengan polemik nasab, khususnya terkait dengan debat panas. Ada yang mengatakan debat kusir yang terjadi di Banten kemarin, hari Minggu kemarin tanggal 27. Nah, ada banyak framing yang berseliweran, yang tentu saja ini perlu kita konfirmasi sebenarnya apa yang terjadi di sana pada acara debat tersebut. Nah, bersama kami telah hadir Kiai Raden Mas Muhammad Salim dari Trah Sunan Derajat, satu dari 3 kiai yang mewakili Kiai Madudin Banten yang hadir pada acara debat nasab tersebut. Sebagaimana diketahui, kalau tidak salah, yang hadir mewakili Kiai Mat adalah Kiai Salim, Syed Khori, dan Gus Jasuli. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar ya, jenengan kemarin yang mendampingi Syed Khori Aceh ya? Iya, benar. 3 orang kemarin, seharusnya kan 5 orang. Ini suaranya kok kecil Kiai? Tidak bisa hadir karena ada halangan, terus Kiai Khotimi juga ada halangan, tidak bisa hadir. Ya. Jadi kita hanya 3 orang. Jelas. Oke Kiai, langsung saja. Jenengan sebagai salah satu utusan atau kontingen atau peserta yang mewakili Kiai Madudin Banten. Jenengan kemarin datang jam berapa? Acara debat dimulai jam berapa Kiai kemarin? Kalau saya enggak pasti melihat jam, mungkin sekitar jam 10-an nampaknya, jam 9, jam 10 lah. Saya enggak bawa jam. Jenengan datang bertiga atau sendiri-sendiri? Kami yang jelas wakil bertiga, tapi didampingi oleh Kiai Ilzam, Kiai Zabidi, Kiai Hanan, ya berapa orang lah, enggak banyak. Tapi yang menjadi utusan resmi di debat hanya 3 orang ya? Ya, yang hadir 3. Yang 2 ya, yang hadir ibarat
ibarat pencaksilat yang masuk gelanggang 3 orang gitu ya. Oh iya, 3 orang. Oke, Kiai. Coba jenengan sebagai pelaku yang ikut dalam debat itu ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dari mulai Kiai Salim datang ke lokasi, di situ sudah ada siapa saja dan seterusnya apa yang terjadi. Monggo, Kiai. Ya, memang seperti ini kan, karena Robito Halawiyah itu dia tidak bisa hadir, maka Kiai Imad pun tidak bisa hadir juga, karena yang berkepentingan kan Kiai Imad dengan Robito. Tapi karena mereka ada kabar Robito tidak hadir, maka Kiai Imad pun tidak hadir, karena kalau dia hadir percuma, tidak ada keputusan. Yang akhirnya Kiai Imaduddin mengutus perwakilan, yaitu mewakilkan salah satunya saya menjadi orang yang dipercaya oleh Kiai Imaduddin untuk bisa menjadi wakilnya di antara 5 orang tersebut. Tetapi yang hadir 3, karena yang 2 ada halangan ya, ada halangan. Dan tetapi walaupun kami hanya 3 orang, kami dengan jantan dan dengan berani tetap hadir di tempat. Ya, tetap hadir di tempat. Kami hadir, datang ke sana, masuk, terus duduk di tempat yang telah disediakan. Dan berhadapan dengan 5 orang, walaupun di situ ada Kiai Idrus Romli, ada Kiai besar di situ, banyak semuanya. Dan keadaan di dalam itu memang ya kebanyakan memang orang-orang setempat atau orang-orang mereka semua. Dan kami hanya bertiga dan didampingi oleh beberapa orang, Kiai Sabiti, Kiai Ilzam, tidak banyak lah itu. Tetapi ketika akan dimulai, tapi ini dulu ya, kedatangan kami walaupun hanya 3 orang, ini adalah menunjukkan walaupun kami hanya 3 orang, kami tetap berani untuk hadir. Ya, kami tetap berani untuk hadir. Ketika acara akan dimulai, ini saya akan tanya dulu sama panitianya itu yang di situ, yang siapa tuh bagus, Imam Ibrahim. Saya tanya, maaf ini sebelum acara dimulai, kami ini kan bertiga di sini resmi menjadi perwakilan dari Kiai Imaduddin, ya, yang mewakili beliau untuk datang ke sini berdiskusi kajian ilmiah beliau. Dan sekarang saya ingin tanya sama Bagus Ibrahim, ya, saya mendapat kabar ada screenshot Ali Badri yang mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah dan MDRA tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada siapapun. Nah, ini saya klarifikasi, benar atau tidak? Ternyata dijawab benar. Yang tadinya itu tidak akan diceritakan, ya, tidak akan diceritakan dan tidak diberitahu. Ternyata benar bahwa mereka ini bukan wakil resmi dari Robitoh Alawiyah. Nah, setelah saya tanya, saya pastikan, saya bilang, loh, kalau kedatangan saya ini kan setahu saya ini kan harus perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah. Setahu saya ketentuannya, yang saya ketahui. Loh, kalau ini bukan perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah, loh, saya mau berdebat dengan orang yang tidak ada kepentingan itu untuk apa? Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nah, kalau seperti ini saya nggak mau ikut saya. Ini sudah keluar dari ketentuan, saya nggak mau saya. Saya hanya mau berdebat dengan orang yang berkepentingan, wakil resmi dari Robitoh Alawiyah. Itu ketentuannya. Akhirnya saya nggak keluar, nggak mau ikut menjadi wakil untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan bagi saya, karena itu bagi saya nggak perlu. Ya, nggak perlu bagi saya itu seperti itu. Oke, Kiai, sebentar dulu. Ya. Ketika panjenengan dan Said Qouri juga Ustadz Jazuli datang ke lokasi, dari kubu mereka itu yang hadir di debat itu berapa orang jumlahnya? 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang. Ya. 5 orang, 1 Kiai Kutubi, yang kedua itu Habib Hanif Al-Atos, terus Gus Wafi, Gus Rumel, terus Al Idrus, itu siapa saya kurang tahu. Tapi kelihatannya di sekitar itu kok banyak sekali orang. Ya, memang orang-orang setempat itu, orang-orang setempat dan orang-orang mereka semua. Ya. Orang-orang mereka semua. Iya, orang Banten, ini orang mereka semua lah. Berapa orang jumlahnya sekitar? Puluhan, ratusan? Ratusan. Ratusan orang.
Iya, belum yang di luar banyak. Saya bicara Bisa padanya. dikatakan itu pendukung mereka. Loh, nyatanya ketika ada sesuatu mereka bersorak-sorak semua berarti kan Oke. ini Nah, jenengan sendiri bawa supporter nggak? ya orang kita 3 orang kok. 3 orang tanpa supporter melawan tim mereka disupporteri ratusan orang. Oh iya. Waduh. Kita Ini kan dari nggak pernah takut untuk mencari kebenaran. Kita kan mencari kebenaran kan. Kita nggak wah, pernah takut. itu dari situasi dan kondisinya saja sudah tidak kondusif. Mestinya harus diatur itu. Lah ya, sana 5 orang, supporternya ratusan orang, dengan cuma bertiga tanpa supporter, wih luar biasa. Nah, terus oke. Selanjutnya saya tanya, situasi debatnya apakah betul-betul seperti yang diinginkan, debat nasab atau seperti apa? Soalnya yang kita lihat dari video-video YouTube yang beredar atas debat di sana, sepertinya kok nggak lengkap itu, sepotong-sepotong. Iya. Kabarnya medianya dibatasi dari mereka bagaimana? Iya memang media dari sana semua kan. Nah, orang kita Jenengan nggak bawa, jenengan nggak bawa apa nggak boleh untuk memvideokan dari tim jenengan? Nggak boleh memvideokan, nggak boleh. Kalau saya bawa HP itu kan untuk membaca data-data yang akan diperdebatkan atau memvideokan. Dari ya, tim semua itu jenengan ini nggak boleh, tapi dari Banten semua. Oh, ya. Jadi ada disebutkan bahwa timnya jenengan nggak boleh ikut memvideokan, me-YouTubean nggak boleh? Ya, nggak ada yang boleh semuanya, nggak ada yang boleh kecuali orang-orang yang memang sudah ditunjuk oleh Banten, oleh pihak itu. Tapi banyak sekali memang. Ya kalau begitu. Yang saya herankan kok kenapa ini ada keputusan bahwa sebenarnya tidak boleh membuat suatu ini yang menimbulkan prahara yang seperti yang saya kirimkan tadi itu, tapi kok terjadinya. Iyalah, ya. Makanya kan saya juga banyak menerima keluhan. Kenapa ini videonya nggak lengkap, sepotong-sepotong. Terus nampaknya kok dari tim sana semua. Kenapa dari timnya Ki Imad nggak ikut melive-kan biar ada balance gitu, biar seimbang. Memang tidak boleh ya. Itu. Perdebatannya sebenarnya itu kan pertanyaan kan 3. Yang paling mendasar kan menghadirkan kitab sezaman. Ya, dan itu sudah disepakati memang mereka tidak bisa menghadirkan itu saja. Dan yang lain itu hanya debat-debat kusir lah yang tidak ada mutunya lah bagi saya. Apalagi ini masalah pembacaan tulisan dari Kiai Kutubi atas tulisan Kiai Imad ya, yang di situ nahwu terus syoroh, mantil, balaghah ya. Nah, yang itu sebenarnya tidak perlu lah, hanya ngulur waktu. Iya, bukan substansinya. Intinya di dalam apa namanya kemarin diskusi kemarin intinya tidak ada keputusan. Itu hanya debat-debat kusir lah. Debat kusir ya? Iya. Apakah pertanyaan sebagaimana di teknisnya Kiai Imaduddin bisa dibantah oleh mereka? Ada yang dibantah nggak? Bisa dibantah, tidak ada yang bisa dibantah mereka. Mereka tidak bisa menghadirkan kitab sezaman atau yang sesuai yang dipertanyakan oleh Kiai Imaduddin yang disampaikan. Tidak ada yang bisa. Satu pun tidak ada yang bisa. Kalau yang lain itu hanya inilah untuk pengalian itu saja lah. Ya. Dan itu pun di situ ketika Kiai Qurtubi membacakan ini dia mentesis dari bacaan tulisan-tulisan Kiai Imad yang sebenarnya kan tulisan Kiai Imad ini masih tulisan mentah. Masih tulisan mentah dari beliau ya, orek-orekanlah di Google apa itu yang belum beliau sempurnakan ya. Dia tahu-tahu enggak tahu kok bisa ada kitab seperti itu. Nah, ketika Kiai Qurtubi ini menyalahkan bagian gramatika bahasa Arabnya, dan ketika ada yang salah dan itu oleh Said Qori disalahkan dan Kiai Qurtubi itu diberitakan untuk membenarkan, dia tidak bisa. Yang anehnya itu memang dia bisa menyalahkan, tapi ketika dia membaca salah dan ditanya disuruh membenarkan oleh Said Qori, dia tidak bisa, begitu malu. Ya ini saya tidak tahu apakah ini dia itu mentesis itu meneliti itu apa memang sesuai dengan kemampuan ilmu dalam bidang nahwu, syoroh, mantik dan balaghahnya, atau memang dia sudah di belakang itu sudah musyawarah dulu bersama teman yang lain, ini gini ya, ini gini ya, saya tidak tahu itu.
Karena seharusnya ketika Kiai Qurtubi ini memang benar-benar ahli nahwu, syaraf, mantik, balaghah, dan ketika dia membacanya salah ada sanggahan ini dari Syed Qori, harusnya kan pada waktu itu dia harus bisa membenarkan. Kan seperti itu. Dan ini Ya. tidak ditayangkan kan? Iya, Tidak iya, ditayangkan. saya nggak melihat. Karena mungkin rahasia ya, takut malu mungkin. Nah, saya bicara apa adanya ini, saya bicara apa adanya. Karena Iya, saya iya. adalah orang di Saya dalam. umpan dengan pelaku langsung, makanya saya tanyakan. Kalau dari orang lain kan diragukan. Kalau panjenengan kan pelaku petarung langsung 3 orang yang hadir pada acara debat itu. Makanya saya perlu untuk Saya salut sama menjelaskan. Syed Qori, saya salut sekali. Ya, karena saya kan sudah keluar, saya di belakang. Keluar dalam arti ikut, saya sudah tidak mewakili karena ini sudah tidak fair bagi saya. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak memiliki kepentingan yang hanya debat kusir. Saya sudah tahu. Betul, Saya di belakang semangat. Syed Qori. Ya, dan saya mengapresiasi Syed Qori. Memang Syed Qori ini benar-benar orang yang Masya Allah, ya, dia sangat handal dalam keilmuan. Berarti Dia single ya? berkawan dengan segala. Syed Qori single melawan ratusan orang. Oh, dia ini melawan, waduh, banyak sekali ya, sendirian dikeroyok. Tapi walaupun dikeroyok dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dan dia jawab semua dengan clear, dengan data-data semua. Dia jawab sesuai dengan data, bukan dengan retorika. Dia jawab dengan data semua.